Program Desa Nelayan, langkah Prabowo sejahterakan masyarakat pesisir. Pemkot Depok akan berikan sanksi pidana untuk pelaku pembuang sampah liar. Pabrikan mobil klasik di Bali banjir order dari kolektor. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita langsung saja ke berita utama pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan program Desa Nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui program ini, pemerintah berupaya memberdayakan komunitas nelayan dan memanfaatkan potensi laut nasional secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia terus memperkuat sektor kelautan dan perikanan melalui peluncuran program Desa Nelayan. Inisiatif ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta mendorong pemanfaatan potensi laut nasional secara berkelanjutan. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memberdayakan komunitas nelayan dengan pendekatan terpadu dan nyata. Presiden Prabowo Subianto menyatakan selama 80 tahun sejarah Indonesia, belum ada program yang benar-benar efektif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Untuk itu, pemerintah meluncurkan program Desa Nelayan yang dimulai dari proyek percontohan hasil gagasan Menteri Kelautan dan Perikanan. Presiden Prabowo menjelaskan dalam program ini pemerintah membangun dermaga sederhana, menyiapkan fasilitas produksi es, cold storage, serta panel surya untuk kebutuhan energi. Peningkatan fasilitas dasar ini terbukti mampu melipat gandakan pendapatan nelayan hingga 100% setelah 1,5 hingga 2 tahun pelaksanaan program. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan mereplikasi model desa nelayan secara nasional. Hingga tahun 2025 telah terbangun 65 desa dan ditargetkan pada akhir 2026 akan mencapai 1.000 desa nelayan di seluruh Indonesia. Upaya ini juga terkait dengan penguatan jaringan koperasi desa untuk memastikan distribusi dan pasokan protein nasional berjalan lancar. So basically in the 80 years in history, there's been no real effective program to empower our fishing communities, basically. And this is what we're trying to do. My Minister of Fisheries, he started a pilot project. One model, we make as a model of this. We call this project the Fishing Village Project. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia melalui KTT Perdamaian di Sharm el-Sheikh di Mesir. Kehadiran Indonesia dalam forum internasional tersebut menunjukkan peran aktif bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemanusiaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir. Kehadiran kepala negara menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dan berperan dalam upaya perdamaian dunia melalui diplomasi dan aksi kemanusiaan yang nyata. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan dalam bidang diplomasi, Presiden Prabowo secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan dan perdamaian Palestina di berbagai forum internasional. Sikap tegas ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap politik luar negeri bebas aktif yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan. Lewat jalur aksi, Presiden Prabowo juga secara langsung mendorong bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. Langkah ini menunjukkan upaya yang telah dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan hingga kini memimpin pemerintahan Indonesia. Menurut Seskap Teddy, kehadiran Indonesia dalam forum tersebut menunjukkan semakin besarnya pengakuan dunia terhadap peran Indonesia di tingkat global. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dinilai bukan lagi sekedar penonton,
namun menjadi salah satu penentu perdamaian di Timur Tengah, khususnya bagi rakyat Palestina. Dan pada intinya hari ini adalah momentum yang sangat besar, hari yang istimewa. Jadi Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak menjadi penonton, tapi kita di sini turut serta menjadi salah satu penentu dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Tiara Ajeng, Berita Nasional TV. Acara Mandaya Awards 2025 digelar di Ballroom Plaza Jam Sostek, Jakarta Selatan. Ajang ini memberikan apresiasi kepada tokoh dan lembaga yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengajak semua pihak untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Menko Muhaimin Iskandar menyebut paradigma baru pembangunan di era Presiden Prabowo Subianto adalah pemberdayaan. Pembangunan tidak hanya mengeluarkan anggaran, namun harus mendorong masyarakat untuk tumbuh mandiri dan kokoh dalam ekonomi. Total ada 52 pemenang dari 3 kategori yang mendapatkan penghargaan Mandaya Award 2025 dari Kemenko PM. Muhaimin juga mendorong seluruh daerah memiliki program berbasis ekonomi rakyat dan lingkungan yang menegaskan setiap rupiah dari anggaran negara harus memberikan dampak langsung bagi pemberdayaan, bukan sekedar konsumsi. Dalam acara tersebut, Menko PM juga mengapresiasi berbagai inovasi seperti data tunggal sosial ekonomi nasional, sekolah rakyat, dan pengembangan koperasi desa sebagai solusi cepat mengatasi ketidakberdayaan ekonomi. Mandaya Award ini harus menjadi inspirasi kita semua agar ke depan pembangunan setiap rupiah dari yang dikeluarkan oleh negara melalui APBN, APBD harus berdampak pemberdayaan. Muhaimin menutup sambutannya dengan pesan efisiensi dalam pembangunan agar setiap anggaran negara benar-benar bermanfaat bagi rakyat kecil. Dari Jakarta, Sanas Hairus dan Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri mengungkap jaringan penyelundupan narkotika asal Malaysia yang akan dipasarkan di Indonesia. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 20 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi yang disimpan di dalam 2 buah koper. Inilah detik-detik penangkapan 2 kurir narkoba di Jalan Cives Hill, Ciantara, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam. Pelaku yang mengendarai mobil jenis sedan putih ini tak bisa melarikan diri setelah dikepung petugas. 2 pria yang berada di dalam mobil tersebut, MY 50 tahun dan MA 26 tahun, langsung dibekuk tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 koper biru berisi 20 bungkus sabu sebanyak 20 kilo dan 4 bungkus ekstasi dengan total 20.000 butir. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan panjang sejak awal Oktober setelah polisi mendapat informasi masuknya narkotika dari Malaysia ke wilayah Cikarang. Kedua tersangka dijanjikan 50-100 juta oleh seorang berinisial AY yang saat ini dalam pengejaran petugas jika berhasil terjual. Kedua tersangka bersama barang bukti saat ini sudah dibawa ke Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Apa ini? Pengamanan super ketat mewarnai pelimpahan 3 warga negara Australia yang merupakan pelaku penembakan brutal yang juga menewaskan Zivan Ratmanovic, sesama warga negara Australia, di salah satu villa di kawasan Banjar Sedahan, Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Selain diborgol kaki dan tangannya dan muka bertutup zebo, ketiga tersangka digiring menggunakan kendaraan taktis atau rantis lapis baja serta dikawal puluhan personil polisi bersenjata lengkap menuju Kejaksaan Negeri Badung di kawasan Mengwi, Badung. Setelah melalui proses panjang, penyidik Satreskrim Polres Badung resmi melimpahkan tahap 2 yakni tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Badung, Bali pada kasus penembakan brutal yang juga menewaskan Zivan Ratmanovic, warga negara Australia, di salah satu villa di kawasan Banjar Sedahan, Munggu, Mengwi, Badung, Bali.
Para tersangka yang juga warga negara Australia yakni Darcy Francisco Jensen, Koskun Manflut, dan Tupau Pasami Dolmore dibawa dengan pengamanan super ketat menggunakan kendaraan taktis atau rantis lapis baja lengkap dengan pengamanan dari puluhan personil polisi bersenjata lengkap. Begitu keluar dari mobil rantis, ketiga tersangka digiring menuju salah satu ruangan di Kejaksaan Negeri Badung dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna orange, tangan dan kaki terborgol, serta muka tertutup zebo. Kapolres Badung Bali AKBP Arif Batubara menyatakan pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Sementara pengamanan super ketat dengan penggunaan kendaraan taktis merupakan bagian dari prosedur standar dalam kasus beresiko tinggi yang menyita perhatian publik internasional. Terkait misteri motif penembakan maupun asal senjata api yang digunakan, AKBP Arif Batubara memilih menjawab dengan berhati-hati dan meminta semua bersabar untuk menantikan pengakuan tersangka di pengadilan. Kita dengan Kejaksaan berkas sudah dinyatakan selesai. Jadi kita limpahkan untuk tahap 2 terkait dengan kasus tersebut. Nah, hari ini akan diserah terimakan baik tersangka maupun barang bukti yang ada. Kepala Kejaksaan Negeri Badung Sutrisno Margi Utomo mengatakan berkas perkara sudah dinyatakan lengkap secara formil maupun material sehingga diterima pelimpahan tahap 2 tersangka beserta barang buktinya. Untuk menangani perkara ini, Kejaksaan telah menunjuk 8 jaksa yang dinilai mumpuni. Para tersangka akan ditahan di Lapas Kerobokan Badung Bali selama 20 hari ke depan sambil menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Sebagaimana disampaikan dari penyidik, terhadap ketiga tersangka ditetapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsider pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Hari ini kita menerima tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang buktinya. Untuk itu kami telah tunjuk jaksa-jaksa, ada 8 orang jaksa yang mumpuni untuk kami bisa menangani perkara ini. Nah, selanjutnya nanti habis ini maka kita limpahkan ke pengadilan untuk segera kita gelar bersama persidangannya. Semua masyarakat tahu kita secara terbuka perkara ini kita tangani secara profesional. Ketiga tersangka diduga telah melakukan pembunuhan berencana pada tanggal 14 Juni 2025 lalu yang mengakibatkan WNA Australia Zivan Ratmanovic meninggal dunia. Zivan Ratmanovic tewas di lokasi kejadian dengan 4 luka terbuka berbentuk bulat di bagian dada kiri, perut, punggung tangan, dan pada bagian bokong. Ketiga tersangka juga melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap WNA Australia lainnya, Sanar Ganim, yang mengalami luka-luka serius akibat terjangan peluru. Dari Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Sungai Cipinang di kawasan Cimanggis, Kota Depok dipenuhi tumpukan sampah hingga membuat air tersumbat dan menyebabkan banjir. Berbagai macam tumpukan sampah tampak di sepanjang Sungai Cipinang yang didominasi dengan sampah rumah tangga. Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan praktik pembuangan sampah liar terjadi lagi. Pemkot Depok melalui Kelurahan Harjamukti dan Cisalak Pasar akan memasang CCTV di lokasi tempat pembuangan air sampah liar untuk mempermudah pemantauan. Nah, sehingga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Depok, yang juga khususnya lagi juga dialiri oleh aliran Sungai Cipinang untuk tidak membuang sampah ke badan air. Chandra mengimbau kepada warga yang berada di sekitar bantaran sungai untuk berkontribusi menjaga kebersihan lingkungan, terutama di sepanjang Sungai Cipinang. Jika nantinya didapati ada pelaku pembuang sampah liar, akan dikenakan sanksi dengan ancaman pidana sesuai Perda nomor 16 tahun 2012 dan sanksi kurungan 3 bulan atau denda Rp25 juta. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang pria berinisial C, warga Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, tewas ditikam adik tirinya sendiri berinisial EP.
Korban mengalami luka di kepala, leher, dan punggung. Aksi sadis itu diduga dipicu emosi pelaku yang tersinggung dengan perkataan korban. Beginilah kondisi di lokasi kejadian saat warga digegerkan dengan insiden pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang adik tiri terhadap kakaknya sendiri. Peristiwa terjadi di Kampung Sepang Susuan, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Banten. Korban berinisial C tewas usai ditikam berulang kali oleh adik tirinya berinisial EP hingga mengalami luka parah di bagian kepala, leher, dan punggung. Kejadian berawal saat keduanya terlibat cekcok di dalam rumah. Pelaku yang tersinggung dengan ucapan korban tak kuasa menahan emosi dan langsung menyerang menggunakan senjata tajam. Usai menikam, pelaku langsung melarikan diri, sementara korban yang bersimbah darah dilarikan ke Rumah Sakit Derajat Prawira Negara untuk mendapatkan pertolongan. Namun naas, nyawanya tak tertolong. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi tempat kejadian yang berhasil mengamankan pelaku tak lama setelah kejadian. Sementara jenazah korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Diduga yaitu saudara EP inisial 28 tahun, di mana pelaku sendiri merupakan adik tiri dari korban. Pelaku EP terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Polisi telah menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pancoran, Jakarta Selatan. Pelaku berinisial HAP dan AZ melakukan aksi pencurian saat korban tidak sadarkan diri dikarenakan mabuk. Unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah membekuk 2 pelaku pencurian kendaraan roda 2 di Rawajati, Pancoran. Pria berinisial HAP dan AZ ditangkap di Gang Madrasah Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, kedua pelaku memiliki 2 peran yang berbeda. HAP sebagai eksekutor, sedangkan AZ sebagai joki. Saat kendaraan dicuri, korban seorang laki-laki inisial WAS tidak sadarkan diri lantaran mabok habis minum minuman alkohol. Mengamankan 2 orang pelaku yang diduga telah mencuri kendaraan bermotor roda 2 merek Mio, yang mana pada waktu itu korban telah pada waktu duduk-duduk, kemudian karena waktu itu dia mungkin kondisinya dalam kondisi tidak sadar karena dia sedang mengkonsumsi minuman keras. Selain sepeda motor, korban juga kehilangan dompet yang berisi STNK, SIM C, KTP, dan handphone yang tersimpan di dalam jok sepeda motor yang dicuri kedua pelaku. Kedua pelaku dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian kendaraan bermotor. Kasus ini masih dalam pengembangan dan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Bali tak pernah kehabisan destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Tidak hanya bagi para turis yang ingin menikmati keindahan alam dan atraksi budaya, Bali ternyata diminati oleh para penghobi otomotif dunia. Salah satu yang paling menarik tentu saja pabrikan mobil klasik di kawasan Sukawati, Gianyar, Bali. Pabrik mobil klasik buatan tangan ini bahkan kebanjiran pesanan, terutama dari para kolektor otomotif dari berbagai belahan dunia. Di Bali Hiruk-Pikuk Pariwisata Bali di kawasan Sukawati, Gianyar, Bali, terdapat destinasi wisata unik, yaitu wisata otomotif pabrik mobil klasik buatan tangan. Bukan sembarang mobil, di sini hanya memproduksi berbagai mobil balap klasik replika yang ramai diminati para kolektor otomotif dari berbagai belahan dunia.
Berbeda dengan kebanyakan pabrik mobil pada umumnya, mobil yang diproduksi di sini tidak terjebak pada kuantitas, tetapi lebih mengutamakan kualitas. Saat ini, ada sekitar puluhan unit mobil balap klasik yang antri untuk diproduksi dengan peminat dari Timur Tengah, Amerika, dan sejumlah negara di Eropa. Keunikannya di sini adalah menerima pesanan replika mobil balap klasik berbagai merek ternama dunia seperti Porsche, Toyota, dan mobil klasik lainnya yang sudah tidak diproduksi lagi. Keunikan dan kualitas replika inilah yang menjadi daya tarik utama bagi para kolektor. Sejak 2021 hingga 2025, puluhan unit kendaraan klasik yang sudah tidak ada di pasaran internasional diproduksi kembali di tempat ini. Hal ini bukan soal kemewahan atau kecanggihan, tapi kemampuan anak bangsa dalam melahirkan mahakarya seni, khususnya di industri otomotif. Ada tapi mobil itu kan agak aneh juga. Di hal kayak gitu, ini jadi kendala buat kita. Jadi masih baru lah. Kalau peminatnya dari mana aja, Oh, banyak seluruh dunia. Orang-orang yang sudah banyak sekali dari seluruh dunia lah, mulai UK, mulai Eropa, Timur Tengah, apalagi ya. Itu rata-rata kolektor, Pak ya? Enggak, cuma enggak kolektor juga. Mobil-mobil ini kan disukai oleh semua lapisan masyarakat, mulai anak kecil sampai orang tua, laki, perempuan suka semua. Karya kreatif anak bangsa ini juga mendapat perhatian Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar yang datang langsung untuk meninjau proses produksi mobil klasik buatan tangan di Sukawati, Gianyar, Bali. Kunjungan ini sekaligus bagian dari program Ekraf Han untuk mencari potensi kreatif di berbagai daerah. Di tempat ini bukan hanya sebatas pabrik mobil, tetapi juga bukti bahwa Bali memiliki potensi luar biasa di bidang industri kreatif, terutama dalam menciptakan karya seni otomotif klasik yang luar biasa. In the world yang sudah world class, at the same time sudah disiapkan juga penerusnya. Buat saya ini amazing sih. Dan bukan hanya mobil, di sana juga ada boat. Biasanya kan kalau klasik itu ada boatnya, kemudian ada boat dan ada pairingnya, pairing sistemnya kan, jadi twinning system. Tapi saya tadi ngintip di sana bukan hanya dua ini, ada lagi yang lain, cuman kayaknya belum disebutin lagi dulu. But there are a lot that Indonesia can build. And bonus demografisnya kita benar, tapi saya cuma mau pesan ke anak-anak muda, have pride on the job that you do. Karena setiap details itulah yang membuat difference. Dari Gianyar, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Harga telur dan ayam potong di pasar tradisional Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat terus mengalami kenaikan pada Rabu pagi. Harga telur dijual Rp32.000 per kilogram dari sebelumnya Rp27.000 per kilogram. Harga ayam potong juga ikut-ikutan naik dari Rp38.000 per kilogram menjadi Rp42.000 per kilogram. Sejak 1 pekan terakhir, harga telur di sejumlah pasar tradisional Majalengka mengalami kenaikan yang cukup tajam. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Kadipaten Rabu pagi, harga telur meroket. Dari harga semula Rp27.000 per kilogram menjadi Rp32.000 per kilogram. Kenaikan harga telur yang terus merangkak naik tak hanya membuat daya beli masyarakat menurun. Omset pedagang juga menurun drastis hingga 80%. Telur itu tadi Ibu beli berapa, Bu? Aku belinya 32 per kilo. 32 per kilo. Biasa aku belinya bang. Tadinya biasanya Ibu berapa, Bu, harganya? Biasanya kan 27, 28, 29, sekarang udah melejit. Sementara untuk harga daging ayam belum ada perubahan penurunan harga. Hal ini sudah naik sejak 3 pekan terakhir dari harga Rp38.000 per kilogram menjadi Rp42.000 per kilogram. Pedagang sendiri belum bisa memastikan harga telur dan daging ayam akan menurun. Baik pembeli dan pedagang berharap harga telur dan daging ayam kembali normal. Ya mungkin awalnya sih faktor bulan mulut mungkin ya banyak hajatan, tapi makin sini mungkin tambah lagi mungkin sama MBG gitu. MBG. Gitu. Emang stoknya gimana Pak untuk stok toko sendiri? Kalau stok toko sih memang ada Pak, cuma maksudnya nggak terlalu banyak seperti dulu karena mungkin kan sekarang tuh banyak yang serapannya tuh dari MBG ada tambahan serapan barang.
Meningkatnya permintaan telur dan ayam potong kerap terjadi di bulan Maulud. Terlebih, permintaan tetap dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk program makan bergizi gratis yang berjalan di sejumlah daerah terus berdatangan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Restu Landari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.